Lebaran sebentar lagi, jadi hari ini saya buat kue nastar yang teksturnya renyah tapi isiannya lembut, padat, dan lumer kalau dimakan. Ini isiannya juga seimbang antara isi dan kulit, jadi nggak pelit ya. Ini rasanya juga enak banget. Dan di proses ini ada teknik yang belum pernah saya pakai sebelumnya untuk membuat nastar supaya nastar tahan lama dan nggak gampang jamuran. So, seperti apa prosesnya? Simak terus sampai selesai ya. Pertama masukkan margarin, saya pakai margarin Royal Palmia 135 gram suhu ruang, dan mentega Blue Band Cake and Cookie itu sebanyak 135 gram, kemudian gula halus 90 gram, ini kita saring dulu ya supaya nggak bergerindil. Pastikan gula yang masuk itu sudah benar-benar halus. Lanjut kita masukkan setengah sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam. Kita masukkan semuanya ya. Setelah itu aduk adonan. Boleh menggunakan mixer, boleh secara manual pakai hand whisk atau spatula yang anti lengket. Karena bila diaduknya menggunakan tangan, bisa menyebabkan margarin mencair karena pengaruh suhu tangan yang hangat. Sehingga adonan jadi mudah cepat retak ketika dipanggang. Nah, ini adonannya cukup diaduk sebentar aja, asal rata aja ya, jangan terlalu lama ya. Kalau sudah tercampur rata begini, ini udah cukup. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur dan 2 kuning telur rebus. Gunanya membuat adonan jadi lebih moist dan lebih empuk. Karena kalau 3 kuning telur mentah, hasil adonannya jadi lembek banget. Lanjut masukkan 50 gram susu bubuk, boleh pakai merek apa aja, bebas ya. Masukkan tepung maizena 90 gram, ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Selanjutnya masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 375 gram. Masukkannya secara bertahap ya. Untuk masukkan tepungnya boleh sambil disaring ya. Ini tadi saya sudah saring karena kunci nastar yang awet dan tahan lama salah satunya dalam pengolahan si tepung ini. Detailnya sudah saya share di akhir video. Masukkan lagi sisa tepungnya hingga semua bahan tercampur rata. Nah, teksturnya jadinya seperti ini ya, sudah tercampur rata. Pastikan di bagian bawah sudah tidak lengket lagi. Teksturnya jadi lembut, nggak lembek, dan nggak lengket di tangan, jadi mudah dibentuk. Nah, jadi seperti ini ya. Teksturnya lembut, bisa dibentuk, dan nggak lengket di tangan. Selanjutnya kita akan timbang dan bagi adonannya saya pakai sendok takar yang 5 mili. Itu adonannya kalau ditimbang setara dengan 7 gram. Ambil adonan 1 sendok takar sambil dipres ya, lalu dibulat-bulatkan. Kemudian ditekan bagian tengahnya seperti membuat lubang, bikin cekungan di dalam. Lalu ambil isian nanas yang sudah dibulatkan dengan berat 4 gram. Kemudian bulatkan kembali jadi bulat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Letakkan pada alas oven. Ini tanpa menggunakan olesan apapun ya, dan tanpa menggunakan baking paper. Caranya supaya nastar tetap nempel pada alas oven, cara meletakkannya sedikit dihentakkan.
Jangan terlalu keras supaya hasilnya tetap bagus. Salah satu trik supaya pengerjaan nastar ini lebih cepat dikerjakan sendiri, saya timbang semuanya dulu adonannya, jadi nanti tinggal mengisi nanas dan membulatkan. Menurut saya cara seperti ini jadi lebih cepat. Dan untuk isian nanasnya bisa dibulatkan sehari sebelumnya ya. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam wadah dan letakkan dalam kulkas. Jadi hasilnya lebih kesat. Nah, sekarang kita ke proses pengisian nanasnya. Supaya tangan kita tidak terlalu lengket dengan selai nanasnya, kita bulatkan dulu adonannya, lalu kita tekan bagian tengah dan membentuk cekungan seperti mangkok. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ambil isian nanas yang sudah dibulatkan menggunakan tusuk gigi bersih. Lalu, bulatkan kembali sampai benar-benar halus dan tertutup sempurna. Supaya nanti hasil jadinya setelah matang jadi bagus dan mulus. Kita ulangi sekali lagi ya. Ambil adonan kulit nastar, lalu bulatkan dan tekan bagian tengahnya. Beri cekungan membentuk seperti mangkok, lalu isi dengan selai nanas. Letakkan di tengah dan bulatkan kembali. Bulat-bulatkan hingga benar-benar halus, sehingga tidak mudah retak. Jangan lupa saat meletakkan adonan nastarnya sambil diberi jarak ya antara satu dengan yang lain supaya memudahkan kita saat diberi bahan oles. Ini versi saya cara membulatkan kulit nastar supaya lebih cepat. Jadi pertama, adonan dibulat-bulatkan sebentar, kemudian digoyang cepat seperti dikocok gitu. Jadi hasilnya jadi bulat sempurna. Ini biasa saya lakukan supaya mempermudah pekerjaan. Setelah selesai dibulatkan semua, siapkan oven yang sudah dipanaskan, panggang di suhu 140 derajat, api atas bawah selama 25 menit atau 3/4 matang. Setelah 25 menit, angkat kue, keluarkan dari oven dan dinginkan. Panggang kue selanjutnya dengan cara yang sama. Sambil menunggu kue nastar dingin, kita buat bahan olesannya dulu ya. Untuk bahan oles, saya pakai 2 kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh madu, dan 2 gram adonan kulit nastar. Kita aduk hingga tercampur rata. Gunanya adonan kulit nastar supaya meminimkan retakan kue nastar setelah matang. Dan supaya hasilnya mulus dan tidak ada yang bergerindil, saya saring bahan olesnya. Hasil jadinya seperti ini, halus dan teksturnya lembut. Kalau mau ditambah pewarna kuning boleh ya, opsional aja. Kalau saya nggak pakai. Setelah kue nastarnya dingin, baru kita beri bahan olesnya. Oleskan dari atas melingkar ke bawah pelan-pelan saja. Usahakan merata sampai ke bawah.
Oleskan secara merata supaya hasilnya cantik. Karena pada bahan oles ini tidak menggunakan pewarna, jadi lakukan pengolesan sebanyak 2 kali. Cukup raba dan rasakan pada tangan. Jika saat dipegang tidak ada yang lengket dan nempel, lanjutkan ke pengolesan kedua. Setelah selesai dioles untuk kedua kalinya, selanjutnya oven kembali di suhu rendah 120 derajat selama 5-10 menit. Panggang sampai kue benar-benar matang. Untuk suhu sebenarnya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena tidak semua oven sama. Setelah kue matang, keluarkan kue dari oven dan dinginkan. Lakukan proses yang sama untuk lotter selanjutnya. Ada baiknya untuk adonan yang masih menunggu dipanggang ditutup supaya tetap lembab dan tidak kering. Dalam resep ini, saya bisa menghasilkan 3 toples nastar. Nah, ini nastarnya sudah jadi. Untuk teksturnya keras di luar dan kokoh. Namun saat dibuka, teksturnya lembut dan renyah. Supaya nastar ini awet, tahan lama, dan tidak mudah berjamur, kuncinya sangrai tepung hingga matang dan kering. Ini bisa terlihat dari bentuk tepung yang bergerindil. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya tepung matang merata. Hal ini membuat kue tidak mudah jamuran karena tepung sudah matang duluan. Sangrai tepung menggunakan penggorengan yang lebih lebar. Jangan lupa untuk selalu diaduk supaya tepung matang merata dan tidak ada tepung yang gosong. Jika sudah matang, angkat dan biarkan dingin di suhu ruang. Jika sudah dingin, tepung bisa digunakan kembali. Jangan lupa untuk mengayak tepung supaya tidak bergerindil dan tepung kembali halus. Tepung yang bergerindil membuat permukaan nastar jadi beruntusan. Nah, itu tadi rahasianya kue nastar jadi tidak mudah berjamur. Ini kue nastar nanasnya beneran enak banget, rasanya empuk, lembut, dan lumer saat dimakan. Semoga videonya mudah dimengerti ya, dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat lebaran bagi yang merayakan.